Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk coba untuk mendokumentasikan sistem informasi yang pernah saya buat. Sistem informasi selanjutnya adalah sistem informasi RTH Tegal Kota atau ruang terbuka hijau Tegal Kota. Jadi SIRTH ini mengacu pada sistem informasi geografis, di mana di dalam sistem tersebut menggunakan peta sebagai tempat untuk menampilkan data-data dari database. Nah, di dalam SIRTH ini terdapat, jadi sebelum masuk ke dalam sistem RTH, jadi di dalam RTH atau ruang terbuka hijau itu idealnya memang di dalam suatu daerah itu adalah 30% dari luas wilayah daerah tersebut. Sedangkan aturan dari pemerintah adalah mewajibkan paling tidak itu 20% dari luas wilayah suatu daerah. Nah, di dalam SIRTH Tegal Kota di sini, ini halaman home-nya. Jadi di dalam halaman home ini mempunyai beberapa menu utama, yaitu di sini ada home, ada peta RTH, ada data RTH, ada login. Jadi ada 4. Nah, home di sini adalah tampilan utama. Di dalam tampilan utama ini full slide ya. Jadi di dalam slide di sini menampilkan luas wilayah dan total RTH. Nah, di dalam RTH di sini dibagi menjadi 2, yaitu existing dan potensi. Di mana existing ini di dalam RTH existing di sini itu RTH yang sudah ada di dalam daerah Tegal di sini dan mempunyai milik pemerintah daerah. Sedangkan potensi di sini adalah ruang terbuka hijau yang berpotensi untuk menjadi RTH existing, di mana RTH potensi ini adalah RTH yang terdiri dari potensi RTH ke depan menjadi existing dan RTH publik. RTH publik itu adalah ruang terbuka hijau publik, di mana kepemilikannya belum semuanya milik pemerintah daerah. Terus ada lagi menu peta. Di dalam menu peta di sini nanti akan menampilkan dalam bentuk peta. Terus data RTH ini menampilkan data dalam bentuk tabel. Dan menu yang terakhir adalah login, ini untuk memanajemen sistem informasi RTH ini. Oke, baik. Di dalam home di sini sudah menampilkan luas wilayah. Ini slide ya. Luas wilayah di dalam Kota Tegal totalnya adalah 3.924,15 hektar. Total RTH-nya adalah 19,61% dari 3.900 ini, dari luas wilayah, total luas wilayah. Nah, tombol di sini dalam home ada 2, yaitu existing dan potensi, dibagi menjadi 2. Kita coba untuk buka. Untuk RTH existing itu isinya adalah kategori-kategori RTH untuk existing. Jadi di sini ada hutan kota, jalur berjalan kaki, pemakaman dan lain sebagainya. Di sini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa untuk existing ini adalah yang sudah milik pemerintah daerah. Di setiap kategori di sini itu ada detailnya dan ada petanya. Detail di sini kalau kita klik itu akan muncul
data-data dari hutan kota tadi. Di dalam detail di sini itu juga ada detail menu detailnya dan petanya. Coba kita lihat untuk detailnya. Detailnya di sini jadi semua hutan kota Pajeman. Ini petanya dan ini adalah fotonya. Nah, data-data yang muncul di dalam data RTH di sini adalah nama RTH-nya apa, jenis RTH-nya apa, luasnya berapa, luas SK berapa. Ada kalau mungkin ada perbedaan antara luas SK di sini dan luas secara detail dalam peta. Terus desanya apa, kelurahannya, kecamatannya apa, kepemilikannya siapa, fungsi RTH-nya untuk apa, prosentasenya berapa. Prosentase di sini mungkin lebih ke ini ya, ke apa namanya, prosentase keluasannya di dalam RTH-nya itu kurang dari atau 8, kalau di contohnya adalah lebih besar dari 80%. Jadi sebagian besar adalah dibuat untuk RTH. Terus jenis fasilitasnya apa, tumbuhannya apa, potensi vegetarinya apa, dan koordinat. Dalam detail di sini jadi muncul 3 sub ya, data RTH, peta RTH, dan foto. Coba kita kembali. Nah, di dalam detail tadi, detail hutan kota itu di sini ada peta. Kalau peta kita coba klik di sini, dia akan muncul petanya saja dalam bentuk yang lebih besar di sini. Terus kita coba kembali dan kembali ke kategorinya, kategori existing. Di sini kan ada hutan kota, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya. Nah, kalau detail tadi akan memunculkan detail dari kategori tiap kategori tersebut. Sedangkan peta di sini itu juga akan menampilkan peta keseluruhan. Jadi di sini akan muncul hutan kota itu isinya apa. Kalau kita coba untuk perkecil sedikit, nah kayak seperti ini. Di sini kan ada apa namanya, poligonnya. Jadi akan muncul semua hutan kota di dalam RTH existing tadi. Oke, kita kembali. Nah, ini untuk luasan RTH existing. Jadi di dalam submenu, bukan submenu ya, jadi tombol RTH existing itu akan muncul di sini. Jadi RTH-nya apa, luasnya berapa, persentasenya berapa. Di sini persentase 0,25% ini mengasumsikan bahwa 0,25% dari total luas dari wilayah tersebut. Oke, kita kembali lagi ke home. Yang kedua adalah tombol untuk potensi. Jadi selain existing itu ada potensi. Kalau kita klik potensinya, artinya potensi di sini. Di sini juga sama modelnya. Jadi ada kategori dulu, kategori aset daerah, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan pariwisata, peruntukan perumahan, dan peruntukan RTH. Kalau di dalam setiap kategori di sini ada detail, ada peta, ada pencarian juga ya, pencarian untuk data. Untuk aset daerah di sini detailnya akan muncul beberapa data dari aset daerah. Jadi ini detailnya, ketika kita klik datanya, detailnya, maka akan muncul hampir sama seperti yang existing. Cuman di sini untuk apa, datanya memang relatif lebih singkat karena dia potensi. Secara apa namanya, pendeklarasian atribut itu kurang begitu detail karena masih masuk dalam potensi. Di sini potensi RTH-nya adalah aset daerah, existingnya adalah kabun, luasnya sekian, desa atau kelurahannya ini, kecamatannya ini, dan koordinat. Jadi ini petanya.
untuk detail. Terus ketika kita klik kembali dengan contoh yang sama Kabun di sini, kalau kita klik peta hampir sama, jadi melihat peta secara keseluruhan. Terus untuk kita kembali lagi ke kategori tadi. Kalau kita klik peta di sini, itu akan memunculkan seluruh ini di sini ya, seluruh data, seluruh peta untuk saya coba besarkan. Di sini jadi potensi aset daerah di sini kategorinya lumayan banyak ya. Jadi beberapa poligon atau beberapa poin-poin untuk RTH yang potensi untuk aset daerah. Ya, ini untuk halaman home. Di dalam halaman home di sini tadi sudah menjelaskan bahwa di dalam home di sini ada dua tombol, yaitu existing dan RTH. Dari jumlah ini nanti akan memunculkan total RTH-nya berapa. Terus yang kedua, di menu yang kedua adalah peta RTH di sini. Kita coba klik peta RTH. Di dalam peta RTH di sini langsung muncul dalam bentuk peta dan luasan administrasi atau batas administrasi dari Kota Tegal tersebut. Di sini. Di sini kita bagi per kelurahan. Nah, di dalam tampilan peta di sini ada beberapa tombol, yaitu di sini ada untuk memperbesar, zoom in, untuk memperkecil, zoom out, terus ada untuk print, cetak. Jadi cetak dia akan masuk dan connect ke printer kita. Terus ada menu untuk beranda untuk kembali ke home. Terus menu selanjutnya adalah pencarian di sini, yaitu untuk mencari data-data RTH. Terus menu yang sebelah kanan di sini adalah untuk mengganti petanya. Di sini ada as reward imagery, ada OpenStreetMap, ada Google Street, ada Google Satellite di sini ya. Dia akan merubah otomatis untuk latarnya. Ada Google Hybrid, ada Google Terrain. Nah, biasanya memang kita lebih sukanya pakai satelit ataupun street, tergantung dari kebutuhan. Nah, di layar sebelah kanan di bawahnya itu ada wilayah, luas wilayahnya. Jadi secara default kita centang, jadi akan muncul. Kalau ingin menampilkan di sini ada sungai juga, ada jalan. Ketika jalan kita klik, maka akan muncul di sini ya, putih-putih. Jadi ini adalah jalan di dalam Kota Tegal. Terus kalau sungai, dia warnanya hijau di sini. Dia akan muncul hijau. Nah, sementara untuk jalan-jalan sungai kita tutup saja karena fokus ke dalam wilayah. Oke, di dalam peta di sini adalah ada menu untuk pencarian. Jadi seumpama memang kita tidak tahu atau kita mau mencari tahu RTH di dalam Kota Tegal itu apa saja, maka kita coba untuk cek. Kita masukkan keyword atau kata kunci taman seumpama. Kita klik filter. Nah, di sini akan muncul lokasi-lokasi taman yang ada di dalam Kota Tegal di sini, yang digambarkan oleh dalam bentuk poligon. Di sini ada beberapa. Nah, di sini ada Taman Monumen Bahari di kelurahan apa, kecamatan apa. Terus di sini ada Taman Alun-Alun dan lain sebagainya. Jadi di dalam ketika kita memasukkan kata kunci atau keyword di dalam
kotak pencarian, maka ketika kita filter otomatis akan muncul di dalam bentuk peta dan titik lokasi-lokasinya. Nah, ketika kita coba untuk memilih salah satu, cuma di sini. Ini lapangan Stadion Yosudarso, ini masuknya ke Taman Kota, kelurahannya ke Jambon, kecamatannya Tegal Timur. Ketika lihat detail maka akan muncul seperti data tadi ya. Jadi ada data RT-nya apa, peta RT-nya seperti apa, dan fotonya seperti apa. Dan data-data di sini menyesuaikan data yang ada di dalam RTH tersebut. Oke, semua kita cari lagi contoh lain, cuma ini tanaman monumen bahari. Jadi ini ada 2 titik bahkan. Taman Monumen Bahari itu ada 2 titik ya, di sini dan di sini dalam bentuk semuanya poligon. Nah, ini untuk fotonya. Jadi kalau mau lihat di dalam peta di sini bisa didetailkan seperti ini. Ini juga sama menurutnya. Jadi Anda mau lihat dalam bentuk apa sesuai dengan keperluan. Ini untuk detail dari peta tersebut. Terus kita kembali ke home. Terus selanjutnya adalah data RTH. Menu selanjutnya adalah data RTH. Di dalam data RTH ini berbeda dengan yang tadi. Kalau data RTH ini kita langsung menampilkan semua data RTH. Kalau tadi di dalam halaman home itu kita bagi per kategori. Kalau ini untuk data RTH akan muncul semuanya, dan ada tergantung di sini halamannya akan menyesuaikan. Jadi cuma halamannya per 25, jadi nanti kita melihat datanya. Nah, untuk memudahkan di sini ada fitur pencarian. Semua dengan data yang sama. Kita contoh, kita cari kata taman, maka akan muncul data-data taman. Di sini ada taman kecamatan dan lain sebagainya. Data yang muncul adalah seperti ini. Nah, di dalam data RTH di sini juga sama, ada detail dan peta. Detail itu detail dari data tersebut, contohnya seperti ini. Kalau peta dalam bentuk peta. Oke, ini untuk data RTH. Jadi sama semua di sini kita peta. Jadi isinya langsung peta dari detail RTH tersebut. Oke, kita kembali ke home, dan menu terakhir adalah login di sini. Login ini untuk memanajemen data dari RTH ini, supaya ada penambahan RTH atau pengurangan. Kalau pengurangan janganlah ya. Perubahan RTH-nya supaya menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Jadi login ini tidak semua orang bisa mengakses. Jadi hanya user-user tertentu yang diberi akses untuk mengelola sistem informasi RTH Tegal Kota ini. Itu mungkin penjelasan sistem informasi RTH Tegal Kota dari saya. Semoga bermanfaat. Ini hanya untuk dokumentasi saya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.